Setelah konsultasi keuangan, kebongkar deh kenapa sih suaminya ini tetap bersikeras gak mau nyekolahin anaknya di international school. Ternyata posisi cash flow itu minus 10 juta. Dan Mbak Gista sama sekali nggak tahu soal itu. Hai emak-emak, balik lagi sama Rista di Storytime Curhat bareng Rista. Hari ini mau ceritain cerita dari kasus salah satu klien. Tapi tenang aja, ini sudah dapat approval dari klien Rista dan namanya juga udah kita samarkan. Penasaran kan? Yuk langsung aja deh kita mulai. Kita sebut saja namanya Mbak Gista. Beliau ini adalah seorang ibu berusia 33 tahun, punya 2 anak dengan segudang cita-cita. Sebenarnya waktu datang ke Rista, Mbak Gista ini kelihatan gak kayak ibu-ibu, cantik banget dan badannya juga gak kayak habis ngelahirin nih mak-mak. Ya ternyata benar juga, rupanya beliau ini dulu seorang model. Oh kok jadi bahas modelnya sih? Oke yuk kita balik lagi, Rista jadi salah fokus nih mak-mak. Oke ceritanya begini nih mak-mak, semuanya berawal dari awal tahun lalu. Mbak Gista dan suaminya ini sering ribut. Bukan ributin utang, apalagi pelakor ya, yang saat ini lagi viral banget. Bukan mak-mak. Nah, kira-kira apa aja sih yang bikin suami dan istri ini bisa ribut? Mama ada yang tahu? Ya, Mbak Gista dan suaminya ributin soal dana pendidikan anak. Anaknya yang paling besar saat ini kelas 5 SD dan dia bilang gini katanya, "Mama, aku pengen kuliah di luar negeri." Rupanya anak Mbak Gista ini terinspirasi dari kakak-kakak YouTuber yang kuliah di luar negeri. Karena itu rencana sekolah SMP dan SMA jadi berubah. Tadinya mau masuk ke swasta aja, tapi Mbak Gista pengen masukin anaknya ke international school dengan asumsi akan mempermudah jalan anaknya nanti untuk kuliah ke luar negeri. Tapi lagi-lagi suaminya maunya anaknya tetap di sekolah swasta aja. Mbak Gista pengen usahin dulu. Karena kalaupun nggak jadi sekolah di luar negeri, ya seenggaknya nanti network anaknya jadi luas. Ditambah lagi mostly teman-teman Mbak Gista ini mau nyekolahin anaknya ke sekolah-sekolah yang paling top. Oh iya, Rista mau info lagi nih. Di sini income suaminya Mbak Gista itu sebulannya di kisaran 50 juta ya, mak-mak. Gede banget kan ya? Oke. Nah, pertanyaannya, apakah dengan pendapatan 50 juta sebulan dengan keluarin uang sekolah anak 100 juta setahun itu berat? Berat gak nih menurut mak-mak? Coba dong komen dulu. Oke, jadi suami Mbak Gista ini lebih milih uangnya ditabung buat biaya kuliah anaknya. Kalau jadi nanti sekolah ke luar negeri. Biaya hidup di sana sudah pasti kan besar banget ya mak-mak. Nah, ketakutan suami Mbak Gista adalah khawatir ketika udah tiba waktunya anaknya udah berusaha keras supaya bisa keterima, uangnya malah nggak ada. Rasanya kayak gagal total gitu deh jadi orang tua. Nah, siapa yang punya pikiran seperti ini? Ini baru anak pertama, apa kabar anak kedua ya mak-mak ya? Nah, karena masalah ketakutan dari segi biaya, Mbak Gista tuh inisiatif mau cari kerja lagi. Tapi suaminya nggak ngebolehin. Apalagi kalau Mbak Gista harus balik lagi jadi seorang model. Ya, sepengalaman suaminya waktu masih pacaran sama Mbak Gista, waktu Mbak Gista masih jadi model, itu tuh harus dituntut untuk bisa pose berjam-jam dan mobilitasnya juga tinggi banget. Nanti siapa dong yang ngurus anak-anak Mbak Gista? Nah, karena Mbak Gista ini bingung banget, rasanya udah buntu dan jadinya berantem terus sama suami, akhirnya Mbak Gista ini datang ke Finansialku buat konsultasi supaya dapat gambaran soal perhitungan persiapan uang sekolah anaknya ini. Plus cari orang ketiga gitu ya, biar bisa kasih masukan gimana sih diskusi dan ujung-ujungnya nggak ribut mulu nih dengan pasangan. Ya memang butuh sih penengah yang jelas ahlinya ya emak-emak. Nah setelah konsultasi keuangan kebongkar deh kenapa sih suaminya ini tetap bersikeras gak mau nyekolahin anaknya di international school. Kira-kira kenapa nih suaminya Mbak Gista gak mau sekolahin anaknya di international school? Ayo mama. Oke, pasti nih mama pikirannya udah aneh-aneh aja deh. Oh iya, di sini tuh awalnya cuma Mbak Gista yang konsultasi.
Tapi karena pengeluaran keseluruhan ada di suami, akhirnya kita minta buat konsultasi bareng. Jadi Mbak Gista dan suaminya datang ke perencana keuangan di financialku.com. Nah, setelah di breakdown, ternyata posisi cash flow itu minus 10 juta. Dan Mbak Gista sama sekali nggak tahu soal itu. Plus kaget banget pas tahu ternyata ada utang 100 juta yang setelah ditelusuri ternyata itu bekas berobat mamanya suami Mbak Gista. Nah, kebayang nggak mak-mak finansialku? Pendapatannya tadi 50 juta, tapi ternyata setiap bulan ini minus 10 juta. Bahkan saat ini ternyata masih punya utang 100 juta. Gimana dong? Maklum ya mak-mak, suami Mbak Gista ini adalah anak yang paling mapan di antara 4 bersaudaranya. Jadi kalau ada apa-apa sama orang tua pasti dilimpahinnya ke dia deh. Gak cuma biaya berobat orang tuanya aja, tapi ternyata gaya hidupnya juga lumayan tinggi. Sampai-sampai cash flow-nya juga minus gara-gara sering gesek kartu kredit. Nah mak-mak, siapa yang posisinya sama seperti kondisi keuangan di keluarga Mbak Gista? Ayo, ngaku. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan ada satu hal yang mengejutkan lagi. Ternyata suami Mbak Gista ini nggak bilang-bilang kalau ternyata dia lagi sakit. Nah, banyak ya kasus yang seperti ini di mana para suami ingin memenuhi semua kebutuhan keluarga tapi ternyata nggak ada nih kejujuran kalau ternyata dia sendiri sedang dalam kondisi tidak sehat gitu ya atau kondisi tidak baik-baik saja. Rupanya ada saraf kejepit yang harus ditangani tapi bingung bilangnya sama Mbak Gista. Nah, kondisi ini yang membuat suami Mbak Gista takut buat nyekolahin anak di international school. Dia juga takut kalau terlalu fokus sekolah yang memang kita nggak mampu. Nantinya malah kerepotan siapin dana pensiun dan anaknya jadi sandwich generation. Ternyata trigger di belakangnya ternyata banyak banget ya emak-emak. Nah, gimana menurut emak-emak tentang keputusan dari suami Mbak Gista ini? Apa emak-emak setuju untuk Mbak Gista dan suaminya tidak menyekolahkan anak ke dalam international school? Silakan komen dulu deh emak-emak. Oke, dari sini akhirnya Finansialku bareng Mbak Gista dan suaminya sama-sama benerin keuangan keluarganya. Kita list dulu permasalahan dan tujuan keuangannya. Pertama, cash flow-nya minus 10 juta setiap bulan. Utang sisinya 100 jutaan yang udah mulai dibayar meskipun minimum payment terus. Yang ketiga, dana daruratnya masih belum ada. Akhirnya kita bantu mereka rapihin dulu budget bulanannya. Soalnya mau sekolah di sekolah biasa aja berat kalau kondisi cash flow-nya masih minus. Apalagi sekolah di international school. Di sini Mbak Gista mulai kurangi perawatannya. Suaminya juga mulai kurangi hobinya. Ya sebenarnya kalau udah direncanain dari awal nggak perlu sampai sesulit ini sih emak-emak. Setelah cash flow-nya rapi, fokus bangun dana darurat 12 kali dari pengeluaran. Barulah habis itu masuk ke dana pendidikan paralel setelah dana darurat terkumpul. Di sini Mbak Gista dan suami ambil pendampingan atau book plan 12 bulan dengan perencana keuangan di Finansialku. Di sini Finansialku bantu hitungin tujuan keuangan plus budget bulanannya. Udah langsung terima jadi berapa yang mesti ditabung dan saran berapa instrumen investasi yang paling optimal. Setiap bulan kita bantu juga untuk review berkala. Jadi benar-benar kita kawal selama 12 bulan ini. Emak-emak, Rista yakin banget setiap orang tua pastinya mau yang terbaik buat anaknya. Tinggal gimana cara kita merencanakan supaya bisa terwujud dengan tepat waktu. Di sini mungkin emak-emak ada yang mengalami kondisi yang sama dengan Mbak Gista dan suaminya. Emak-emak boleh aja langsung curhat bareng Rista. Buat yang mau cek dulu kondisi keuangannya, Rista kasih free konsultasi 20 menit langsung dengan Rista. Wah, keren banget kan ya? Udah dapat pengalaman dari klien-klien di Finansialku.com, emak-emak bisa langsung deh curhat bareng Rista. Nah, caranya langsung aja klik link di description box. Nanti emak-emak bisa langsung dijadwalkan untuk konsultasi dan curhat langsung bareng Rista pastinya.
Kemudian jangan lupa juga untuk share kepada emak-emak di seluruh Indonesia. Siapa tahu emak-emak yang memang kondisinya lagi seperti Mbak Gista dan suaminya bisa segera teratasi permasalahannya. Oke emak-emak, segitu aja dari Rista dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Waktunya wanita berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera bersama Rista dan Finansialku.com.